peran. Di pondok muncul kucing ajaib. Gadis ini dengan penasaran pergi untuk melihat. Karena dia belum pernah melihat kucing liar ini sebelumnya. Di lehernya dia juga memakai kalung dengan wajah kristal. Mata hitam besar itu tidak terlihat seperti kucing asli di sini. Tiba-tiba, mata gadis ini terhipnotis. Dia tanpa sadar berjalan menuju kucing. Nanti, kucing itu membawanya ke kuil yang sepi. Di tengah kuil ada tempat dupa. Pedupaan ditutupi dengan pesona di sekitar pedupaan. Kucing itu menepuk jimat dengan cakarnya. Sepertinya dia ingin gadis ini membaca dengan keras apa yang tertulis di sana. Di gunung dan sungai di semua sisi, bintang langit dan bumi terbalik. Siklus reinkarnasi. Hanya jiwa kucing yang bisa menyelesaikannya. Dia baru saja selesai membaca. Lalu tiba-tiba ada badai di sekitar. Kucing itu tiba-tiba menghilang lagi. Dengan demikian, cahaya spiritual muncul di langit. Dia berubah menjadi kucing yang melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Jatuh ke bawah dali. Tepat pada waktunya untuk memukul Tan Maknan yang sedang disiksa oleh racun yang menyebar. Rombongan segera berlari mencari dokter. Tan Monhan jatuh ke tanah kesakitan. Kucing yang penasaran berlari di depannya. Baru sekarang dia tahu. Aku berubah menjadi kucing. Tapi dia masih memiliki kesadaran manusia. Kucing kecil yang ketakutan masuk ke pakaian Tan Monhan. Setelah dokter mengejar. Kemudian, situasi Tan Maknan yang tidak biasa tiba-tiba menjadi lebih baik. Dokter mengambil kucing itu dan mengendus dahinya. Kemudian dia segera melihat. Ini adalah kucing beraroma dari wilayah barat. Ini memiliki aroma yang sangat istimewa di atasnya. Tepat pada waktunya untuk dapat mengatasi racun kuno di tubuh Tan Maknan. Kata dokter, ambil saja aroma kucing ini sebagai tas. Pakai di badan. Meskipun tidak bisa menyembuhkan racun, tapi itu bisa mencegah toksisitas bekerja. Setelah mendengarkan kata-kata ini, kucing itu sangat ketakutan. Itu baru saja lewat di sini dan itu sudah diambil sebagai tas parfum. Tapi untungnya, kucing ini masih kecil. Aroma denyut nadi di tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Aromanya masih belum cukup untuk membuat sachet. Jadi mereka masih harus menunggu kucing ini dewasa. Sekarang saya hanya bisa memperlakukan kucing sebagai objek. Untuk berjaga-jaga jika leher racun muncul kembali. Bahkan di kamar mandi. Anda juga harus meletakkan kucing di sisi Anda. Tan Mo yang tidak ragu-ragu melepas pakaiannya di depan kucing. Tubuh padat yang indah itu dilihat oleh kucing ini sebagai apa-apa. Untuk seorang gadis yang belum pernah jatuh cinta, ini juga dianggap penuh mata. Menggosok. Agar adil, dia juga tampan. Ada juga otot perut, otot dada, otot punggung, dan otot bisep. Ini benar-benar daging segar kuno. Malam. Setelah Tan Monhan tertidur, kucing membuka kandang besi dengan sendirinya. Kemudian naik ke tempat tidur. Kemudian diketahui bahwa King Mo yang tidak bernafas. Juga tidak ada detak jantungnya. Mungkin dia sudah tidak hidup lagi. Kucing itu dengan sembarangan menyentuh cincin zamrudnya. Tiba-tiba, setelah semburan api, kucing itu berubah menjadi seorang gadis. Kucing itu sembarangan menyentuh kalung zamrud pemiliknya. Tiba-tiba, kucing itu berubah menjadi bunga api kecil. Semua orang bersinar. Kucing itu kemudian berubah menjadi seorang gadis yang berbaring telungkup di atas pemiliknya. Lihat tangan pria ini. Dia sangat bahagia di hatinya. Dalam mimpinya, dia merasakan sesuatu yang berat di tubuhnya. Tapi saat dia membuka matanya, lalu aku pingsan oleh gadis di depanku ini. Dia perlahan bangun dari tempat tidur dan kenakan pakaian pemiliknya. Tunggu sampai kamu bangun. Nah, hari berikutnya sudah siang. Hanya bawahan dan dokter yang ada di dalam ruangan. Bawahan itu berkata kepada Tan Monhan, seorang pencuri berlari ke kamar dan mencuri pakaian dan kucing Anda. Dia pergi ke jalan. Melihat ikan bakar di pinggir jalan, saya mengambilnya dan memakannya. 10 koin. Tapi dia tidak punya uang di tubuhnya. Pada saat ini, bos melihat bahwa sabuk yang dia kenakan adalah milik Tuan King Moyan. Bukan saja dia tidak mengambil uangnya dan memberinya ikan lagi. Tan Monhan perlahan berjalan di jalan tanpa tujuan untuk menemukan pencuri yang mencuri kucingnya.
Saya akhirnya mendapat beberapa petunjuk dari pemilik ikan bakar dan jalur untuk menemukan pencurinya. Dalam kepanikan, dia berlari ke sebuah gedung, berlari ke sebuah ruangan dan kemudian langsung di bawah selimut. Setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa Tan Mo Yan sudah pergi. Tapi tunggu sampai dia membuka pintu kamar. Kemudian dia ditangkap di depan. Sambil melangkah mundur, dia sembarangan menginjak pakaiannya. Tersandung dan jatuh di atas meja, membuat bibir mereka bertemu. Dia buru-buru mendorong Tan Mo Yan pergi karena menyentuh cincin zamrud. Jadi dia berubah kembali menjadi kucing. Tan Mon Han baru saja menyadari, pada dasarnya tidak ada pencuri tadi malam. Kucing inilah yang membuatku pingsan. Setelah kembali ke pemerintah, Tan Mo Yan ingin mengikat kucing itu ke kursi. Kucing itu mati-matian berjuang lagi. Sayangnya, saya menabrak cincin hijau zamrudnya. Kemudian dia berubah menjadi seorang gadis lagi. Tapi dia masih tidak menyadari. Tubuhku telah dilihat oleh Mo Qingyan dan tidak ada yang hilang. Saya perintahkan Anda untuk segera berubah menjadi bentuk manusia. Ikuti cahaya biru. Kucing itu berubah menjadi gadis telanjang. Muncul di depan Tan Mo Han. Lihat tangan pria ini. Dia sangat senang. Tapi dia tidak menyadarinya. Tubuhku telah dilihat oleh King Mo Yan. King Mo Yan dengan cepat menutup mulutnya. Kemudian melepas jaketnya dan melemparkannya ke Nu Tiu Lam. Seperti Tiu Lam berubah menjadi kucing dari zaman modern dan kemudian kembali ke zaman kuno. Dia hanya perlu mengumpulkan semua 5 jenis batu warna-warni untuk dapat kembali ke modernitas. Sekarang permata biru ada di King Mo Yan. Selamatkan hidup dengan. Perdana Menteri Pemerintah tidak memuja putri keluarga seseorang. Tolong aku. Nu Tiu Lam, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk hidup, akhirnya mendapatkan permata biru di tangannya. Tapi tetap tidak bisa meninggalkan 5 langkah. Kemudian permata biru menariknya kembali. Ternyata hanya Tan Mat Han yang bisa membuat batu ini. Ketika Nu Tiu Lam sedang mencuri buah persik di taman. Kemudian dia ditangkap oleh pangeran. Putra mahkota juga setuju dengan Nu Tiu Lam. Karena Tiu Lam baru saja melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dari zaman modern hingga masih belum mengetahui semua ritual di istana. Di depan Yang Mulia Putra Mahkota, dia tidak memiliki sopan santun sama sekali. King Mo Yan bergegas meminta maaf kepada Putra Mahkota demi menjaganya agar tidak melarikan diri. Tan Mo Han membiarkan dia melakukan pekerjaan asisten dokter. Hai, apa kabar? Tetapi Anda bahkan tidak tahu pengobatan Tiongkok yang paling dasar. Seperti Tiu Lam saat akan membeli obat. Secara kebetulan bertemu Yang Mulia Putra Mahkota. Dia tidak memiliki pantangan, tetapi langsung memanggil nama Putra Mahkota. Saya bercanda dengan bawahan saya yang ada di sebelah Anda. Ini juga berhasil mengolok-olok Putra Mahkota. Seperti Tiu Lam yang berwajah tebal menyuruh Putra Mahkota untuk mengundangnya makan malam. Putra Mahkota hanya bisa tanpa daya mengundangnya untuk makan. Tan Mo Han tiba-tiba berlari untuk membawa Nu Tiu Lam pergi. Dia mengatakan dia tidak merawat orang-orang di pemerintahannya dengan baik. Tetapi Putra Mahkota dan Nu Tiu Lam berbicara satu sama lain dengan sangat gembira. Putra Mahkota juga mengatakan bahwa dia ingin membawa Nu Tiu Lam kembali ke istana untuk bekerja sebagai pelayan. 2 orang berjuang untuk pemenang. Seperti Tiu Lam di tengah ditarik maju mundur. Tan Mo Han dengan keras kepala ingin membawa Nu Tiu Lam pergi. Pangeran juga marah karena itu. Dia menghancurkan meja. Seperti Tiu Lam sejak dia masih kecil, dia sangat takut dengan guntur dan kilat. Begitu ada kilat, dia akan memanjat untuk berpegangan pada orang lain. Tan Mo Yan melihatnya sangat ketakutan. Lalu dia menutupi telinganya dengan kedua tangan. Ini adalah pertama kalinya Nu Tiu Lam merasakan sisi hangat Tan Mo Han. Sejak Anda telah melalui udara. Pria ini memiliki hewan peliharaan yang sangat spesial. Itu bisa berubah bentuk antara manusia dan kucing sesuka hati. Anda bisa tidur dengan saya di malam hari. Pada siang hari, itu juga membantu saya memecahkan kejahatan. Nama gadis ini adalah Nu Tiu Lam. Karena dia sangat pandai yin dan yang tut. Jadi dia memecahkan kasus misterius satu persatu. Malam hari ketika gadis istana sedang berpatroli. Lalu tiba-tiba dia melihat teman baiknya, Trini, menghisap darah para penjaga. Malam berikutnya,
Ada beberapa penjaga lagi yang meninggal secara dramatis. Semua bukti menunjukkan bahwa wanita pengadilan Trini menjadi pembunuhnya. Tapi Trini mengatakan bahwa dia berusaha menyelamatkan nyawa para prajurit itu. Karena mereka diracuni di leher. Serangga beracun berenang di dalam darah. Trini ingin menggunakan jepit rambut untuk menusuk arteri sehingga serangga beracun bisa berenang keluar. Tapi masih terlambat. Meskipun mereka mengikat anggota tubuh Trini. Tapi penjara kecil ini tidak bisa menahannya sama sekali. Karena dia peri laba-laba. Dia bisa berubah menjadi bentuk laba-laba dan pergi kapan saja. Tanah Monhan juga menemukan siapa pembunuhnya. Dia menemukan tato di lengan gadis Istana Aran. Ini adalah tato kuno dari kelompok etnis Taerla. Bertahun-tahun yang lalu, putra mahkota memimpin pasukan untuk menghancurkan suku Taerla. Si Saras itu menyusup ke istana untuk membalas dendam. King Moran juga terbangun. Target sebenarnya mereka hari ini adalah putra mahkota yang sedang berburu. Memang, putra mahkota jatuh ke dalam perangkap yang diatur oleh wanita yang sama ini dan klan Taerla lainnya. Karena minoritas tidak bisa memenangkan mayoritas. Putra mahkota dengan cepat jatuh ke dalam pengepungan Tak Turks. Juga Ami adalah Tanah Matnhan yang segera berlari untuk menghemat harga. Melihat aksinya kali ini gagal. Pelayan wanita ini mengambil belati di tanah dan menikamnya ke putra mahkota. Saat Tiulam segera berlari untuk mendorong putra mahkota pergi, baru saat itulah dia menghindari kehidupan. Dan karena itu, Hu Tiulam juga jatuh dan kakinya terkilir. Tidak bisa bangun. Jadi sang pangeran memeluknya. Setelah King Moyan melihat ini, dia juga cemburu. Bagaimana mungkin hewan peliharaan yang saya pelihara dibiarkan dipeluk oleh orang lain? Dia langsung mengambil Niu Tiulam kembali dari mahkota putra mahkota. Kemudian dia meletakkannya di bahunya dan berbalik untuk pergi. Tahukah kamu apa itu rasa malu? Ingin mengecewakanku. Setelah kembali ke pemerintah, kakinya bengkak gitu. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini makan. Apa kakiku begitu kasar? Tan Matnhan menerapkan obat esoteris Dali sendiri. Meskipun Trini telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi karena dia peri laba-laba, jadi diusir dari istana. Karena untuk membalas budi Hu Tiulam, dia memberikan kalung dengan batu 5 warna kepada Niu Tiulam. Ini adalah batu roh yang diambil Trini di gunung tahun itu. Dia juga mengandalkannya untuk bisa berkultivasi menjadi manusia. Punya batu emas. Seperti Tiulam dapat dengan bebas berubah antara manusia dan kucing.